Assalamualaikum Ibu Tini. Waalaikumsalam Rina. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu kabarnya. Alhamdulillah. Hari ini kita akan ngobrol nih. Mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Kamu tidak apa-apa? Iya Bu, nggak apa-apa. Rina, Ibu boleh bertanya. Akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu terlihat murung, kurang bersemangat. Ada apa? Iya Bu, saya memang perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan saya ini Bu. Terima kasih Bu sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya. Jadi apa nih yang perlu Ibu bantu? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari Ibu. Terus apa lagi? Saya masih bingung Bu, mengapa saya jadi begini. Saya ingin tahu penyebabnya. Coba Ibu mau tahu, kamu ceritakan pada Ibu, apa yang kamu rasakan saat ini? Saya merasa kalau saya tidak nyaman Bu pada akhir-akhir ini dalam suatu mata pelajaran. Mengapa? Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Iya Bu, akhir-akhir ini saya kurang fokus belajar dan merasa tidak nyaman. Saya berpikir kenapa ya guru matematikanya selalu menyindir saya dalam kelas. Menyindir? Menyindir seperti apa? Coba kamu ceritakan dengan Ibu lebih dalam lagi perasaan yang kamu alami sekarang. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Iya, berarti perkembangan matematika kamu, katanya kayak gitu Bu. Jadi kalau saya tidak ikut tes, saya akan terlambat dalam memahami materi. Lalu bagaimana menurutmu? Benar juga sih Bu, apa yang dikatakan guru matematikanya. Kalau les matematika itu penting. Pentingnya. Terus kenapa kamu tidak ikut les privat kalau kamu menganggap itu penting? Tidak bisa Bu. Tapi masalahnya saya selalu mendapat nilai jelek. Mungkin itu juga yang ibu matematika tidak suka sama saya. Jadi kamu nilai jelek gitu ya. Menurut kamu nih, pemikiran kita ini tujuannya untuk apa ya? Saya ingin mendapatkan solusi dari ibu yang tepat agar saya tidak disindir lagi Bu dan mendapatkan nilai matematika yang lebih baik. Oke, kalau begitu coba ya. Kalau seperti itu, apa yang menjadi hambatanmu sebenarnya untuk antara les privat itu? Kebetulan Bu, les matematikanya itu diadakan pada sore hari. Sedangkan di sore hari itu jauh sebelum les ini ada, saya itu sudah punya jadwal mengaji Bu. Kata orang tua saya, mengaji itu juga penting. Betul ya. Lalu bagaimana pendapatmu? Apakah prioritas utamamu dalam hal ini antara les matematika dengan mengaji? Keduanya penting sih Bu, tapi saya belum bisa membagi waktu di saat jadwal berbenturan seperti ini. Kalau seperti ini ya, bagaimana cara kamu mengatasi masalah tersebut? Saya akan menemui guru matematikanya Bu, mencoba membicarakan hal ini dengan guru matematika saya. Kalau bisa saya mendapatkan link video atau materi matematika supaya saya bisa belajar secara daring di rumah, dan saya akan meminta dibuatkan jadwal les pada hari Sabtu. Kalau saya Sabtu tidak mengaji Bu. Oh begitu. Apa bisa nih belajar secara daring tanpa mengganggu jadwal mengajinya sama privat matematikanya? Bisa Bu, saya akan pakai laptop atau HP untuk belajar. Iya Bu, saya akan segera menemui ibu guru matematikanya untuk membicarakan dan berusaha mengatur waktu untuk mengikuti les privat matematika secara daring maupun luring di hari Sabtu. Bagus sekali itu ya. Memang harus seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi yang kamu hadapi memang cukup sulit ya. Karena berhadapan dengan waktu yang bersamaan. Tapi jika kamu mampu memanage waktu yang baik dan mau mengungkapkan masalahmu dengan guru tersebut, maka guru matematikanya akan memahami ya, dan akan berusaha membuat catatan untuk kamu belajar secara daring dan membuat jadwal di hari Sabtu supaya kamu bisa ikut kegiatan itu semuanya. Ya Bu, terima kasih atas bimbingannya. Sekarang saya mengetahui apa yang akan saya lakukan dan yakin untuk melakukannya agar saya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kamu memang anak yang hebat ya. Kamu pasti bisa. Semangat ya. Ya Bu, semangat. Terima kasih Bu ya.
Saya masuk kelas lagi Bu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Hai, gimana kabarnya nak? Sehat? Alhamdulillah baik Bu. Sehat. Oh iya, hari ini ibu ingin ngobrol sama kamu. Kayaknya agak lama sih, kira-kira memakan waktu. Mengganggu aktivitas kamu nggak? Oh nggak apa-apa Bu, silakan aja. Boleh. Ngobrol aja sih, soalnya kita sudah lama nih nggak ngobrol kayak gini. Akhir-akhir ini ibu perhatikan kamu selalu menyendiri kalau berada di kelas. Kenapa ya nak? Ini sih Bu, sebenarnya ada sih yang ingin saya ngobrolkan sama Ibu. Tapi malu. Alhamdulillah Ibu ini sekarang kita ada kesempatan untuk ngobrol. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi apa yang ibu perlu bantu dari kamu? Apa yang kamu inginkan setelah ngobrol sama ibu ini? Saya ingin dapat solusi dari masalah yang saya hadapi Bu. Terus ada lagi? Iya, selama ini akhir-akhir ini saya merasa tidak nyaman Bu di kelas. Sepertinya saya tidak cocok dengan teman-teman saya di kelas. Apa yang membuat kamu tidak cocok dengan mereka? Sebenarnya saya sendiri juga tidak tahu Bu. Tapi apakah ini mungkin juga kesalahan saya Bu? Coba ceritakan kepada ibu, apa yang membuat kamu tidak nyaman di kelas? Sebenarnya saya itu Bu ya pengen sih Bu gabung sama teman-teman saya Bu ya, kerja kelompok, mengerjakan soal bersama-sama. Nah, tapi tiap kerja kelompok itu selalu saya kerja sendiri Bu. Sementara anggota yang lain saat saya ngerjain soal, mereka ngobrol, bahkan ada yang main HP. Nah, jadi saya memutuskan mending saya kerja sendiri saja daripada saya berkelompok. Oh begitu. Selama ini apa saja yang sudah kamu lakukan supaya kamu tidak bekerja sendirian? Biasanya saya dalam kerja kelompok itu suka mengajak sih teman-teman saya, ayo kita kerja sama-sama gitu. Karena setiap kerja kelompok akhirnya saya sendiri Bu yang ngerjain sampai selesai. Kalau boleh ibu tahu, kalau boleh ibu simpulkan, kenapa kamu mau bergabung dengan mereka kalau bekerja kelompok? Karena setiap kerja kelompok kamu selalu mengerjakan sendirian, bukan begitu? Benar Bu, betul sekali. Setiap kali ada tugas saya selesaikan sendirian, walaupun pekerjaan itu harus diselesaikan dengan berkelompok. Oke, sekarang kamu sudah tahu kan masalahnya. Ada lagi enggak yang lain? Sepertinya nggak ada Bu. Sebenarnya teman-teman saya itu baik Bu, sopan Bu ya, terus mereka itu kekeluargaannya kuat. Tapi apa karena mereka saya berpikir saya itu mampu Bu ya, cuman sayanya aja tidak mau dibebani mereka terus Bu. Capek juga Bu lama-lama kalau kerja sendiri terus. Nah itu dia, mereka menganggap kamu itu bisa, mampu, pinter. Nah kira-kira ke depannya apa yang ingin kamu lakukan? Saya bingung juga Bu, apa sih yang harus saya lakukan ke depannya ya. Dari beberapa hal yang telah kamu jelaskan kepada ibu, yang mana menjadi prioritas kamu? Prioritasnya mungkin itu dulu Bu ya. Karena saya selama ini menghindar ya dari mereka, mungkin saya mencoba masuk kembali dengan cara meminta maaf dulu kali ya Bu ya, minta maaf dengan mereka. Kemudian mungkin saya mencoba memahami mereka ya, yang keduanya Bu ya. Mungkin yang ketiganya ada perasaan bangga sih sebenarnya ya Bu ya, ternyata saya dipercaya oleh teman-teman. Dan saya cobalah untuk mau bekerja sama dan tidak menyendiri lagi. Oke, keren banget. Kira-kira apa lagi yang ingin kamu lakukan? Saya akan mencoba membuat kelompok belajar ya, buat kelompok belajar di kelas, dan saya bersedia apabila diperlukan untuk membimbing mereka selama mereka belum mampu menyelesaikan. Nah itu dia ibu suka. Bisa kamu jelaskan lagi? Bisa kamu jelaskan lagi apa yang kamu maksud tadi? Iya Bu, saya akan coba buat jadwal kali Bu ya untuk kegiatan kelompok di kelas itu. Kemudian saya akan coba menentukan harinya dan siapa saja yang mau ikut dalam kegiatan itu. Apa yang kamu maksud itu tutorial sebaya?
Apa itu Bu tutorial sebaya? Tutorial sebaya adalah pemberian bantuan dalam belajar oleh teman yang mempunyai prestasi akademik yang baik dan memiliki hubungan sosial yang baik juga. Oh begitu Bu ya? Oh, ya saya paham Bu. Nah, dari obrolan kali ini, apa yang kamu bisa ceritakan kembali? Apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Nah, itu tadi Bu ya, mungkin saya akan bergabung dulu ya dengan teman-teman saya, kemudian bekerja sama dalam kelompok, kemudian saya akan membuat tutorial sebaya tadi ya, seperti kata Ibu masukkan tadi. Oke, Ibu suka dengan apa yang kamu capai dalam diskusi kali ini. Lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan, jalankan dengan rencana ini? Mungkin selepas dari sini saya akan nemuin teman-teman saya dulu Bu di kelas, kemudian akan mengungkapkan kegiatan yang akan direncanakan. Siapa yang akan membantu kamu dalam menjalankan rencana ini? Saya akan mencoba meminta Dini Bu. Dini itu sahabat saya Bu, mungkin dia bisa mengingatkan saya dan membantu saya dalam menjalankan komitmen saya. Ini baru hebat, kamu pasti bisa. Oke, kalau begitu Ibu masih ada kerjaan, Ibu pamit dulu ya nak. Ya Bu, saya juga Bu ya. Oke. Saya permisi Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Puput. Selamat siang. Waalaikumsalam. Boleh minta waktunya sebentar Ibu? Iya, selamat siang. Ya, silakan senang hati. Ada yang bisa Ibu bantu nggak, Syah? Terima kasih Bu Puput. Begini Ibu, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman. Saya merasa diperlakukan tidak adil di salah satu mata pelajaran. Oh, begitu ya. Jadi apa nih yang bisa Ibu bantu untuk mengatasi masalahmu yang tidak nyaman itu? Dan apa tujuan Syah untuk ngobrol hari ini? Saya ingin mendapat solusi dan masalah saya ini Ibu. Oh, baik. Masih ada lagi yang ingin Syah inginkan lagi? Iya Ibu, saya ingin Ibu tersebut memperlakukan saya dengan adil seperti teman-teman yang lain. Baik. Kamu percaya dengan Ibu. Coba Syah ceritakan apa penyebabnya Syah merasa tidak nyaman dengan guru tersebut. Baik Ibu, jadi pada mata pelajaran itu gurunya membuka les privat dan semua teman-teman saya mengikuti les itu terkecuali saya Ibu. Iya. Saya merasa tidak nyaman dengan guru tersebut karena setiap kali pada jam pelajarannya guru terus-menerus menyindir saya Ibu. Iya. Ada lagi yang Syah rasakan selain itu? Selain itu tidak nyaman karena guru terus menyindir, saya merasa nilai yang diberikan tidak adil kepada saya Ibu. Sedangkan kepada siswa yang mengikuti les mendapat nilai yang lebih bagus dibandingkan saya. Wah, berarti jika sesuai dengan Syah ceritakan, Syah mengalami dua masalah ya nak. Yang pertama, Syah merasa tidak nyaman di kelas karena merasa disindir, tidak ikut les ya. Yang kedua, masalahnya Syah juga merasa ketidakadilan dari guru tersebut karena menurut Syah, guru tersebut memberikan nilai ulangan pada Syah lebih rendah ya dibandingkan teman-teman yang ikut les ya. Mari kita kaji satu persatu ya masalah yang Syah hadapi ya. Iya Bu, benar sekali. Seperti itu yang saya rasakan. Baik Ibu, bagaimana kalau masalah yang saya rasakan saat guru menyindir anak yang tidak mau mengikuti les privatnya? Baik, mari kita bahas masalah yang pertama dulu. Coba Syah ceritakan kembali ke Ibu, kenapa Syah merasa guru tersebut menyindir Syah? Begini Ibu, biasanya kalau ada siswa yang bisa menjawab pertanyaan guru itu langsung berkata, "Nah, pintar." Seperti itu kalau anak mau mengikuti les. Iya. Ada lagi nggak yang Ibu guru katakan? Sebenarnya tidak ada lagi Bu, hanya itu yang sering dikatakan guru. Dan dengan kata-kata itu saya merasa disindir Bu. Tetapi belum tentu juga ya Bu, kalau kata-kata itu untuk saya. Baiklah.
apa yang sudah kamu lakukan ya untuk mengatasi perasaan tidak nyaman itu? Saya sudah sempat bertanya kepada beberapa teman, Ya. apakah hal yang sama seperti saya, karena mereka semua mengikuti les. Saya merasakan ternyata mereka tidak merasa hal yang seperti itu, Ibu. Ya karena mereka semua mengikuti les. Terus ada usaha apa lagi Syah selain itu? Selain bertanya kepada teman-teman? Tidak ada, Bu. Saya hanya bertanya kepada teman saja, Bu. Oke, baik. Jadi apakah Syah sudah pernah menanyakan hal ini langsung kepada guru tersebut tentang masalah yang Syah rasakan barusan? Belum pernah, Ibu. Saya takut untuk menanyakan langsung kepada guru tersebut. Kenapa Syah takut? Apakah guru tersebut jahat? Tidak, Bu. Guru tersebut sebenarnya baik. Bahkan tidak pernah memarahi kami. Apalagi kami murid-muridnya. Apakah sebaiknya saya membicarakan hal tersebut dengan guru itu ya, Bu? Iya, harusnya seperti itu ya menurut Ibu. Begitu ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Saya akan mencoba membicarakan langsung kepada guru tersebut apa yang saya rasakan selama ini saat jam mata pelajaran tersebut. Kalau begitu, Bu, bagaimana dengan masalah pemberian nilai saya? Saya merasa tidak adil, Bu. Anak-anak yang mengikut list mendapat nilai yang lebih banyak, sedangkan saya tidak. Iya. Kalau Ibu Puput boleh tahu, kenapa Syah merasa guru tersebut tidak adil? Ibu kan tahu saya ini selalu juara kelas. Iya. Dan saya juga merasa bahwa saya sudah menjawab pertanyaan dengan benar. Saya sudah berusaha dan bekerja keras untuk bisa menjawab pertanyaan, tetapi kenapa nilai saya yang paling rendah dibandingkan dengan teman-teman di kelas saya? Apabila dia mengikuti les. Iya. Iya. Baiklah. Saat Syah merasakan ketidakadilan itu, apa langkah-langkah yang Syah sudah lakukan? Coba katakan. Ibu, sebenarnya saya menduga-duga, Bu, penyebab nilai saya rendah. Saya menduga karena saya tidak mengikuti les itu, Bu. Karena hanya saya saja yang tidak mengikuti les. Iya. Nah, apakah Syah sudah berdiskusi dengan guru bahasa Inggrisnya tadi dan mengkonfirmasi apakah jawaban Syah itu benar dan kamu kenapa dapat nilai rendah? Jujur, Bu, Iya. saya belum mengkonfirmasi hal ini kepada guru tersebut. Tetapi, Bu, sebelum teman-teman saya mengikuti les privat tersebut, nilai-nilai mereka rendah-rendah, Bu. Tetapi setelah mereka mengikuti les tersebut, nilai mereka malah balikan. Mereka mendapat nilai yang tinggi, sedangkan saya mendapat nilai rendah. Oke, baiklah, Ibu paham dengan perasaanmu. Sekarang mari kita diskusikan peluang apa saja yang bisa jadi solusi dan kira-kira Syah miliki. Kira-kira apa ya, Bu? Apa sebenarnya saya bertemu dengan guru tersebut? Saya juga mengkonfirmasi mengapa nilai saya rendah. Iya, bagus. Akhirnya kamu sadar ya. Tapi kenapa kamu tidak lakukan itu, Syah? Nanti saat kamu ketemu guru tersebut, coba deh kamu sampaikan kepada guru tersebut. Saya akan menyampaikan bahwa saya tidak mengikuti les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya juga ingin mengonfirmasi alasan saya mendapat nilai rendah di pelajaran Ibu itu. Iya, bagus ya. Akhirnya Syah tahu apa yang ingin lakukan. Ayo Syah coba lakukan itu. Tapi selain itu, adakah kekuatan lagi yang Syah miliki supaya kamu merasa layak mendapatkan nilai tinggi walaupun tidak ikut les privat itu? Begini, Bu, saya ini senang belajar, Bu. Sesampai di rumah, saya selalu mengulang membaca materi yang diberikan di sekolah, mencatat materi dengan rapi. Selain itu juga saya mengerjakan soal-soal latihan, menonton video dari YouTube dan juga video tutorial, sehingga apa yang saya tidak mengerti, saya menjadi mengerti, Ibu. Nah, tetapi Ibu, sejak pandemi ini orang tua saya kehilangan pekerjaan.
Dan Iya. saya mulai berjualan kue di sore hari Iya, untuk iya, membantu iya. orang tua saya, Ibu. Iya, sebenarnya ibu sangat bangga dengan kamu, Nasya. Kamu luar biasa, cara belajarmu luar biasa. Ibu mau tanya, apakah keadaanmu saat ini membantu orang tua berjualan kue itu mempengaruhi belajar kamu, Nak? Iya sih, Bu. Akhir-akhir ini jam belajar saya berkurang. Apakah ini yang menyebabkan saya susah belajar ya, Bu? Sehingga nilai yang saya dapatkan rendah. Nah, itu kenapa penting kita komunikasi dengan guru. Coba kamu komunikasi karena kamu tidak ikut les atau karena kamu emang kurang belajar. Bagaimana, Syah? Benar sekali ya, Bu. Terima kasih, Bu. Saya semakin yakin sekarang untuk bertemu dan mengkonfirmasi tentang masalah ini ke guru tersebut. Iya, apa yang kamu katakan tadi, membantu orang tua dan cara kamu belajar itu kamu beritahukan kepada guru tersebut ya. Iya, Bu. Betul sekali. Oke, kita carikan solusi ya. Apakah di sekitar tempat tinggalmu ada hotspot gratis, wifi gratis? Ada ya? Ada, Bu. Oh, ada. Bu. Ada, Bu. Apakah kamu pernah mendengar tentang video offline? Video offline, Bu. Iya. Pernah, Bu, ya tahu video offline itu saya harus mengunduh saat saya memiliki kuota Iya. dan bisa nonton saat saya tidak memiliki kuota. Iya benar. Kenapa kamu tidak coba itu? Wah, benar sekali ya, Bu. Itu sangat membantu. Baiknya saya mendownload video dari YouTube di kantor lurah. Oh, dekat kantor lurah kamu ada hotspotnya Iya, ya? Bu. Iya. Di sana kan wifi gratis, Ibu. Nah, itu kamu bisa mendownload video pembelajaran yang ya, di rumah saya belajar. akan menonton dari saat saya berada di rumah, Ibu. Benar. Bagus itu, Syah. Jadi apa rencana kamu dalam mencapai tujuan itu? Saya jadi semakin semangat, Bu. Iya. Saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut. Hmm. Komitmen saya ya, Bu. Besok pagi saya akan bertemu guru tersebut di sekolah. Selain itu, saya akan belajar lebih giat lagi. Oke, Syah. Ingat ya, besok kamu bertemu guru tersebut. Kadang-kadang memang masalah ini harus dibicarakan supaya kita dapat solusi. Oh iya, Syah, siapa yang akan kamu minta untuk membantu menjalankan komitmen kamu ini? Untuk meminta bantuan ya, Bu, saya akan minta bantuan Mediatun, Bu. Mediatun itu teman saya, sahabat Iya, saya, iya. Bu. Baik sekali tuh, Syah. Bagus ya. Wah, saya senang sekali hari ini. Terima kasih, Bu Puput, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita Iya. dan keluh kesah saya, Ibu. Baik, sama-sama ya, Syah. Semoga kita ada hasilnya dan kamu bisa bercerita lagi dengan Ibu. Sama-sama, Ibu. Baik. Permisi, Ibu, pamit. Iya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam, Syah.